Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat seluruh perjalanan hidup kami. Apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, sikap dan segala kelakuan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami di dalam kehidupan di dunia yang singkat ini, kami pergunakan sungguh-sungguh untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami boleh juga memberkati sesama kami. Hidup kami bermanfaat, dapat dinikmati oleh banyak orang. Itulah kerinduan kami. Itu sebabnya kami memerlukan firman-Mu, supaya kami ditolong, kami dibekali, kami diperlengkapi bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bagaimana kami melakukan kehendak Tuhan dengan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, urapi pemberitaan firman-Mu sore menjelang malam ini. Urapi hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan dan setiap kami yang juga telah menyiapkan hatinya, menyiapkan dirinya untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat malam, shalom. Selamat datang juga, ada adik dari Ko Aliong ya, bersama-sama dengan kami malam ini. Terima kasih sudah datang dan bisa belajar bersama-sama dengan kami. Juga Bapak Mardiono dan istri yang boleh bergabung bersama kami, belajar bersama-sama. Kita rindu setiap hari apa yang kita nyanyikan tadi boleh betul-betul kita peragakan. Menyenangkan hati Tuhan itu kalau dilakukan sederhana. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kalau melakukannya tidak susah, tapi memperagakannya susah. Karena menyenangkan seseorang di sebelah kita, pasangan kita yang nampak di depan mata kita saja sulit. Apalagi yang tidak nampak di depan mata kita, Tuhan yang tidak nampak. Itu sebabnya betul firman Tuhan katakan, kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang nampak, kita tidak bisa mengasihi Allah yang tidak nampak. Jadi praktek pertama-tama mengasihi Allah yang tidak nampak adalah mengasihi sesama yang nampak di depan mata kita. Siapa? Orang paling dekat dengan kita dulu. Mulailah dari keluarga kita. Suami belajar untuk menyayangi istri. Belajar untuk bisa mensupport, menguatkan, membesarkan hati, membantu di dapur, membantu pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin istri terus yang pegang. Ya lama-lama istrinya sampai bau bawang kemana-mana. Suami pokoknya taunya pulang kerja sudah selesai pekerjaannya, nonton TV, nonton bola, dan dianggap bahwa kalau ngurus rumah itu hanya urusan istri. Nah kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, hal-hal sederhana seperti ini harus kita lakukan. Kalau saya jadi suami ya, bagaimana ya saya bisa bantu istri saya? Pertama-tama bikin istri senyum dulu deh. Kalau bisa bikin istri kita senyum, saya percaya Tuhan juga bisa senyum. Tetapi kalau sampai di rumah saja istri kita udah manyun, marah-marah, maki-maki, banting-banting alat dapur, kok saya ragu ya kita bisa menyenangkan Tuhan. Lagunya sih bisa, lagunya. Tetapi realitasnya saya yakin Tuhan tidak disenangkan dengan sikap kita yang egois, yang tidak mau tahu. Nah kalau dari sisi wanita atau sisi istri juga sama. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan yang gak kelihatan, menyenangkan suami saja kita gak bisa. Suami kerja sudah capek-capek, ya harusnya dilayani, diservis, disiapkan air hangatnya, makanannya, ya toh. Hingga istri suami pulang itu sudah dalam kondisi lelah, ya jangan ditanya yang macam-macam. Dapat berapa hari ini? Kok dapatnya segitu-gitu aja sih? Gimana mau mukanya tidak tambah manyun. Tuh anakmu seharian marah-marah, anakmu seharian nakal. Nah gimana suami mau tenang, mau senyum, marah-marah iya.
Nah kalau mau senangin Tuhan, senanginlah suami dulu. Biarkan dia pulang, istirahat. Mungkin ya supaya suami itu pulang juga tidak terlalu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kalau memang istri tidak bekerja di luar, pastikan semua pekerjaan rumah beres. Sehingga waktu suami pulang, suami sudah tidak perlu lagi harus double kerja. Nah juga begitu. Jadi dari satu sisi suami pengen membantu istri, istri pengen meringankan beban suami. Anak-anak juga begitu. Anak-anak kalau bikin papa mamanya marah-marah terus, teriak-teriak terus. Tapi kalau di gereja nyanyinya, ku mau menyenangkanmu Tuhan, kau segalanya bagiku Tuhan. Ya mungkin waktu pacaran begitu juga kali ya. Tapi kenyataannya kalau orang tua marah-marah terus tidak mungkin anak-anak bisa menyenangkan hati bapak di surga. Bapaknya di rumah disenangkan dulu. Nanti bapaknya di surga juga bisa senang. Jadi itu yang firman Tuhan ajarkan. Mengomentari lagu tadi. Karena lagu itu pasti punya sejarahnya. Punya latar belakang di karang. Bapak Ibu saudaraku sekalian, di bagian 3 ini sebelum saya menyampaikan mengenai karunia rohani, saya akan mencoba sedikit memberi satu fondasi atau dasar supaya Bapak Ibu saudara bisa nyambung ke sana. Karena ini bukan materi untuk Kristen pemula. Ini bukan materi untuk bayi rohani, tetapi untuk mereka yang sudah mulai beranjak dewasa. Memang kita tidak boleh menjadi orang Kristen kerdil atau orang Kristen bantet. Kita harus mulai beranjak dewasa. Kalau kita 2 bulan, 3 bulan ikut Tuhan Yesus menjadi Kristen dan kita belum mengerti kebenaran, belum tumbuh dewasa, bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah 20 tahun ikut Tuhan Yesus, 30 tahun ikut Tuhan Yesus, tetapi perilakunya masih seperti anak-anak, tidak kunjung dewasa, nah itu ada yang salah. Bapak Ibu yang punya anak, kira-kira seneng gak ngelihat anak kita badannya gede, ya secara fisik gede, kumisan bahkan. Tetapi perilakunya seperti anak usia 2-3 tahun. Mami, mie cucu. Mami, mau mamam. Itu anak yang sudah kumisan, udah gede. Tetapi perilakunya seperti anak-anak. Aduh anakku lucu bener sih. Ini. Saya kira orang dewasa, orang tua yang ngerti gak begitu. Aduh kasihan ya anakku kok gak normal ya. Sama Allah Bapa kita di surga ngelihat kita juga begitu. Jangan saudara ini 10 tahun ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan sama 10 bulan ikut Tuhan sama. Gak boleh sama. Kita harus tumbuh dewasa, beranjak dewasa. Jangan terus maunya minum susu dan pakai popok bayi. Artinya apa? Maunya firman yang enak-enak terus. Maunya dilayani terus. Mulailah belajar makan makanan yang pedas. Yang nutrisinya jauh lebih enak, lebih tinggi. Jangan susu terus. Artinya jangan pilih-pilih firman Tuhan berdasarkan selera kita. Aku kok suka yang itu loh, topiknya kalau itu loh tentang ya misalnya berkat lah, bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Atau misalnya bagaimana mendapat pemeliharaan Tuhan, bagaimana sembuh dari penyakit. Iya sih, itu enak didengar. Tetapi saudara harus beranjak di topik-topik lain. Mau nggak anak bapak ibu setiap kali makan yang dipikir cuma Kentucky, nugget, mie instan. Ada yang salah dengan anak kita kalau makannya maunya begitu terus. Diajarin makan sayur, buah-buahan. Diajarkan makan daging yang punya nutrisi gizi yang tinggi. Jangan, nggak mau ya saya, nggak mau makan sayur ya. Nggak mau, mau mie instan. Ya udah nggak apa-apa, mie instan terus ya sampai mati mie instan. Benar anak kita mati cepat. Lah jemaat juga begitu. Kalau pendeta hanya mengajarkan hal-hal yang menyenangkan hati jemaat, dari waktu ke waktu jemaat akan banyak mati rohani. Makanya tidak heran jemaat itu kenapa ya sedikit punya masalah goyang. Sedikit punya masalah meninggalkan Tuhan, kecewa. Kenapa? Karena tidak tumbuh dewasa. Sekali lagi kalau 5 bulan, 6 bulan ikut Tuhan gak apa-apa. Tapi kalau sudah 10 tahun ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan, ada yang salah di sana. Topik-topik pembahasan firman Tuhan juga harus meningkat. Jangan maunya yang enak-enak, yang gampang, susah dikit, sulit dikit, manyun. Aku gak suka, susah. Nah,
Anak TK itu bedanya sama anak SD, SMP, SMA, kuliah. Bedanya di mana? Kalau anak TK tuh maunya mainnya pelosotan. Jadi kalau belajar persentasi mainnya 80%, 20% belajar. Kadang-kadang malah kalau perlu main aja. Tapi kalau sudah kuliah, sudah SMA, coba ayo main pelosotan. Anak-anak silahkan main pelosotan. Suka nggak? Kalau udah kuliah, sudah SMA suruh main pelosotan terus. Nggak suka, harus belajar, harus pinter. Nah jemaat itu juga harus begitu. Baru ikut Tuhan Yesus nggak apa-apa, ngalami kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan, pengalaman-pengalaman supranatural boleh. Tetapi setelah mulai belajar ikut Yesus secara mendalam, mulai belajar berbuat sesuatu bagi Tuhan. Mulai belajar tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah. Mulai belajar melayani pasangan, melayani orang dan sebagainya. Jadi begitu. Menjadi dewasa itu adalah sasaran setiap orang percaya. Setiap orang percaya harus dewasa dan hanya orang yang dewasa yang nanti bisa memerintah bersama dengan Bapa di surga. Kalau kita nggak dewasa, nggak bisa memerintah kita. Bisa nggak lihat anak kecil jadi raja nggak? Raja boneka, raja mainan bisa. Tapi yang memerintah jadi raja, yang memimpin itu sudah dewasa. Nah kalau kita mau jadi pemimpin dalam kerajaan Allah juga nanti di langit baru bumi baru, kita harus dewasa. Gak bisa kita masih anak-anak kita mau mimpin. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 13, 14 dikatakan di sana, hanya orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik dan jahat. Kalau sudah nggak dewasa, sudah nggak, bahkan tidak tahu baik dan jahat itu nggak tahu. Tapi kalau kita udah dewasa kita bisa bedain baik dan jahat menurut standar firman Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3 itu mengajarkan supaya kita mulai beranjak nih dari asas-asas pertama masuk kepada hal-hal tentang perkembangan yang penuh. Jadi harus mulai masuk nih levelnya naik terus. Belajar firmannya juga terus bertahap. Jangan maunya dari tahun ke tahun pelepasan aja. Dari tahun ke tahun pertobatan aja. Datang ke gereja muntah-muntah dilayani, 10 tahun kemudian datang lagi muntah-muntah dilayani. Loh kamu sudah harus lewat fasenya, muntah-muntah itu 10 tahun yang lalu. Sekarang kamu bikin orang muntah. Artinya bikin orang bertobat. Begitu dong. Pak, saya ada masalah Pak, saya kecewa Pak dengan istri saya Pak. Kecewa Pak sama suami saya Pak. Ya itu awal percaya Tuhan baru datang ke gereja boleh. 10 tahun kemudian sudah harus melayani pasangan-pasangan yang kecewa. Tak boleh terus-terusan begitu. Makanya kalau kita nggak tumbuh dewasa kita tidak bisa menjadi mitra kerja Tuhan. Tidak bisa. Banyak jiwa-jiwa nanti terlantar gara-gara jemaat tidak dewasa. Dan jemaat itu memang harus mencetak orang-orang yang makin hari makin dewasa. Saya misalnya melihat Agung misalnya ya. Beberapa tahun yang lalu itu masih kalau ibadah main game. Tapi coba sekarang dia main game. Wah habis perkara. Dia datang main game mungkin ya hahihi di belakang canda-canda. Oke karena baru percaya, baru ke gereja belum ngerti kebenaran 1-2 tahun. Tapi dia setia datang terus ibadah. Diubah tuh sekarang sekolah kitab. Malah dia kejar ketertinggalannya. Silahkan kita tidak dewasa di awal tapi jangan terus tidak dewasa. Harus tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Nikah juga begitu. Ini kalau masih pacaran, manja-manjaan, minta diperhatiin. Bulan madu, ya bisa ke pantai, ke hotel mana, seneng-seneng. Udah jalani pernikahan gak bisa terus seneng. Pacaran bisa terus seneng-seneng. Kalau sudah nikah, saling bantu, saling support, saling memahami. Nah kalau enggak, aduh banyak pacarannya orang yang romantis. Tapi menjalani pernikahannya kandas. Kenapa? Karena nggak bisa membedakan mana pacaran mana nikah. Pacaran itu orang masih seneng-seneng. Halo, ya kita mau kemana hari ini? Oh kita ke Ancol, besok ke Bandung, jalan lari-lari di pinggir laut di pantai gitu ya, lempar-lemparan sendal. Tetapi kalau udah Kristen, udah nikah lama, bantu masak di dapur,
bersih-bersih rumah bareng-bareng gitu. Amin ya. Amin kenceng di belakang. Salah satu hal yang membedakan orang Kristen dewasa dan orang Kristen anak-anak adalah hanya orang Kristen yang dewasa yang dapat diajak menjadi mitra Bapa di surga bisa melayani jiwa-jiwa. Orang Kristen yang belum dewasa belum bisa melayani, bisanya dilayani. Tidak semua orang yang di mimbar ini tuh termasuk di dalam pelayan Tuhan yang baik. Bisa saja mereka salah motivasi. Tetapi orang Kristen yang dewasa pasti melayani walaupun tidak di mimbar. Pasti melayani dimanapun dia berada. Di rumah dia melayani, di gereja dia melayani, di kantor dia melayani. Melayani itu bicara sikap hati. Bukan sekedar kita hanya tampil di mimbar. Kalau kita di mall saja, kita masuk pintu mall, kemudian waktu kita buka di belakang kita orang ngantri. Kemudian kita tidak segera tutup, kita sengaja tahan untuk supaya orang lewat, itu kita sudah melayani loh. Karena melayani itu artinya apa sih? Melayani itu artinya kita berbuat baik bagi sesama, memberi kontribusi bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau kita bisa berbuat baik bagi siapapun, kita sudah terhitung melayani. Jadi lakukan sesuatu yang baik bagi sesamamu. Orang tua bisa melayani anak-anaknya, suami bisa melayani istri, istri bisa melayani suami, anak-anak bisa melayani orang tua bisa melayani anak. Kalau udah di gereja, dia bisa terlibat apa saja. Jadi jadilah diri kita bermanfaat, berguna bagi orang lain, dan itu ciri orang yang sudah tumbuh dewasa. Anak-anak di rumah yang masih belum dewasa bisa melayani orang tua belum? Belum. Mintanya dilayani. Sepatu saja kalau misalnya mau ngikat tali sepatu, panggil papanya. Papa, sepatunya belum diikat nih. Gak bisa bantu papanya. Tapi kalau giliran dia sudah mulai tumbuh dewasa, kalau perlu sepatu papanya sudah disemir, disiapin. Pi, ini kalau besok mau berangkat kerja aku siapin ya buat papi. Kalau sudah mulai tumbuh dewasa, anak nawarkan ke papa mama, ma, pa, apa yang dedek bisa bantu. Mungkin dedek bisa bantu cuci piring atau mungkin pijitin papi. Nah itu ciri-ciri anak sudah mulai dewasa. Udah punya penghasilan, anak tawarkan ke papa mama. Ini anak normal, tanda kutip ya. Anak yang normal semua begitu. Kalau udah mulai tumbuh dewasa, dia tawarkan sesuatu. Pa, ma, aku gajian pertama nih. Papa mama mau makan gak? Aku pengen servis papa mama. Di hari ulang tahun papa mama ini kebetulan aku juga baru gajian. Ciri-ciri orang yang dewasa itu dia hidup tidak untuk dirinya. Dia mulai memikirkan untuk orang lain. Itu ciri dewasa. Bukan banyaknya pengetahuan, itu salah satu ukuran saja. Tapi bukan banyaknya pengetahuan firman membuat orang otomatis dewasa, tidak. Tapi dia praktek melayani sesamanya. Nah suami yang dewasa juga begitu. Suami yang bisa melayani di rumah. Istri yang dewasa, istri yang bisa melayani. Tidak usah nunggu dilayani. Dikit-dikit teriak kopi, kopi. Mau cendok nasi aja mesti, aku belum disendokin nasinya sih. Ini ada nggak bapak-bapak di sini? Nggak ada ya. Kalau ada mah keterlaluan. Ya sendok aja sendiri nasinya. Kalau perlu istrinya disendokin lah nasinya. Kenapa mesti sendok nasinya mesti nunggu disendokin? Nah sementara itu si istri juga punya niat. Sudah aku melayani suamiku. Suamiku sudah capek lelah. Apa-apa. Tapi giliran satu waktu giliran suami yang bantu. Udah aku yang hari ini yang bikin sambal, mami yang masak ini ya. Rasanya gimana Pi? Tenang, percaya saja. Kalau saya bikin sambal lebih enak dari mami misalnya. Sudah. Jadi suasana keluarga jadi indah kalau kita melayani. Nah karunia-karunia itu diberikan supaya kita bisa melayani dengan efektif. Kalau tanpa karunia, kecenderungan kita melayani dengan beban, terpaksa. Saya kasih contoh. Orang yang punya karunia misalnya melayani, karunia melayani tanda kutip. Ada orang yang suka sibuk sana sini, lari sana sini, beresin ini. Ada itu namanya karunia melayani. Kalau dia ditempatkan di situ di bidang pelayanannya, di gereja, di rumah juga dia bukan orang yang gampang ngeluh kalau mengerjakan pekerjaan teknis di rumah. Itu punya karunia di situ. Tapi orang yang nggak punya karunia melayani, dia misalnya karunia berdoa. Terus dipaksa di situ memang kecenderungannya dia akan marah-marah. Orang yang punya karunia mengajar seperti saya, mempersiapkan khotbah dan mengajar seperti ini bukan hal yang membosankan. Itu menyegarkan jiwa saya. Tapi jangan dipaksakan juga harus Mas Iwan, Randy,
Coba Randy silahkan Ren maju ke depan sini. Menyampaikan beberapa kalimat, 2 kalimat Ren. Bisa keringat dinginnya bisa segede jagung turun. Kenapa? Karena bukan bidangnya karunianya di bagian pujian penyembahan. Di bagian mungkin membesuk jemaat, memperhatikan orang lain. Betapa indahnya kalau kita tuh tidak saling iri hati dan memaksakan karunia kita kepada orang lain. Karena masing-masing punya karunianya. Ada Aini yang karunianya melayani. Ayo siapa mau kopi. Oh, saudara, kopi Bangka buatan Aini itu paling enak di seluruh dunia. Menurut SBC Ministry. Kalau Aini nggak datang nih, mau bikin kopi, kita tengok lihat siapa ya. Akhirnya jangan, lebih baik saya daripada suaminya. Kadang-kadang mereka ya sudah saya bikin. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang memang nggak bisa di situ, jangan dipaksakan juga. Kalau orang nggak punya karunia di situ, nggak punya bidangnya juga di situ, jangan dipaksakan. Ada yang tanya, ciri orang itu punya karunia apa sih nanti di akhir-akhir? Saya punya topik akan saya sampaikan, bahkan saya doakan saudara-saudara yang memang arahnya pelayanannya di mana. Orang yang punya bebannya misalnya karunianya di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di memimpin, ya memang udah kelihatan. Dari tipe kepribadiannya pun kelihatan, biasanya kolerik. Atau orangnya yang pintar bangun hubungan, pintar memotivasi orang. Nah itu ciri-ciri orang punya karunia memimpin. Dia kalau siapa yang duluan mau maju ke depan, mimpin senam, dia duluan maju. Saya. Kalau orang nggak punya karunia memimpin, ayo siapa yang maju ke depan, pimpin senam, kamu. Orang punya karunia memimpin, karunia misalnya menasihati atau membesarkan hati. Jadi kalau ada orang datang sama dia support, dia kuatin, dibesarin hatinya. Saya mau tanya, susah nggak karunia ini? Ini nggak susah. Ini tinggal praktek aja karunia melayani atau diakonia misalnya. Ada teman-teman kita yang terbelakang, saudara-saudara kita yang nggak bisa sekolah, yang butuh pertolongan, kita gerak cepat, kita bantu. Yang kebanjiran, rumahnya kebakaran, kita perlu bantu-bantu. Pindahan rumah, kita perlu bantu-bantu. Nah ini kan karunia, karena memberi termasuk misalnya ya saya punya berkat lebih, apa yang bisa saya lakukan. Makanya orang yang punya karunia memberi itu kan tangannya gatel kalau nggak ngasih. Karunia pelit ada nggak ya? Aku mau pilih itu karunia pelit supaya uangku utuh. Tidak ada karunia pelit. Tapi karunia berbagi, memberi ada. Nah, ada orang tuh jor-joran memberi. Nah orang yang punya karunia memberi itu biasanya tidak pernah pahit sama gereja. Walaupun dia ditinggalkan oleh pendetanya, dia diabaikan, dia nggak pahit. Kenapa? Karena memang dia memberi aja. Dia senang memberi. Memberi itu sukacita. Dan dengerin ya, orang yang melayani menggenapi tujuan Tuhan. Orang yang tidak melayani tidak menggenapi tujuan Tuhan. Orang yang melayani lebih bahagia daripada orang yang dilayani. Orang yang melayani itu lebih sukacita. Saya jarang menemukan orang melayani mukanya manyun. Itu melayani dengan beban. Tapi kalau orang melayani dengan karunia, dia sukacita. Hidupnya itu lebih enteng, bergairah. Kalau saudara tidak melayani, saya takut saudara akan hidup akan bosan. Percaya sama saya. Di rumah kalau saya cuma minta dilayani, nggak mulai belajar melayani, bosan juga. Di masyarakat, apalagi di gereja, terus duduk, nggak terlibat apa-apa, bosan pasti. Terlibatlah, ambil bagian. Apa yang saudara bisa ambil bagian dan bisa kontribusi buat pekerjaan Tuhan. Lakukan sesuatu, do something buat kerajaan Allah itu bisa berkembang. Jangan cuma duduk, lihat, delengap, kemudian pulang. Jangan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sesuatu aja. Contoh misalnya kita ada retreat nanti untuk youth. Aku kok gak bisa ikut ya. Tapi mungkin aku bisa ngajak anak-anak yang lain. Atau aku bisa support 1 orang, 2 orang. Karunia memberi. Oh saya mau biayai 1 orang, 2 orang. Karena anak-anak kita ini kita subsidi besar-besaran. Kenapa? Karena tempatnya cukup bagus dan memang harganya kita tekan semurah-murahnya, belasan juta kita subsidi. Setiap retreat itu belasan juta. Nah untuk gereja segede ini memang itu nilainya cukup tinggi. Ada orang-orang yang punya beban. Aku 1 orang ya, aku 2 orang ya. Nanti kalau ada anak tiba-tiba datang, aku mau ikut dong Om, aku mau ikut dong Koci. Oke, kamu masuk aja, kita daftarin. Kamu ikut aja. Dan anak-anak kita tuh harus dibekali supaya dia
Nah, salah satu materinya nanti Bapak Ibu sekalian mengajarkan mereka itu untuk menjadi orang yang berguna sejak masih muda. Anak-anak itu sekarang sudah terkondisi tidak efektif, tidak produktif, tidak berguna sejak kecil. Main gadget. Kita latih nanti di retreat. Mereka tuh bisa berguna, bermanfaat minimal bagi keluarganya dulu deh. Melakukan sesuatu yang berguna bagi papanya, bagi mamanya deh. Potensinya kita gali lagi. Yang minder, yang masih tidak percaya diri juga kita bangkitkan semangatnya. Ya yang khotbah ini salah satunya saya, ini juga bukan orang yang sebenarnya punya potensi banyak. Orang kampung kok. Orang kampung, anak buruh tani. Ya dulu berpikir jangankan jadi pendeta saudara. Ngomong di depan orang 2-3 orang saja saya tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan bisa pakai saya sejauh ini, apalagi saudara dan anak-anak saudara. Saya bilang Agung harus lebih hebat dari saya. Sugi harus lebih hebat dari saya. Karena modalnya Sugi lebih bagus dari saya. Modal tampang lebih bagus. Saudara lihat, saudara kenal Andi Lau? Apa hubungannya sama Sugi? Gak ada. Tapi sama-sama ganteng. Karena saudara-saudara yang punya fondasi bagus. Misalnya Ronald, ahli bangunan, kontraktor. Loh, itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan loh. Bukan gereja gratis, enggak, gereja juga bayar. Saudara kita contoh ya, ini satu kasus, misalnya desain interior ini ya. Desain interior ini kita bayar loh. Ini kurang lebih 60 juta. Tetapi karyanya dari jemaat. Ya jemaat mungkin kasih keringanan. Boleh cicil misalnya. Cicil. Itu salah satu contoh. Ya. Oke, itu saya review sedikit dari apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Ada 6 karunia. Karunia nubuat itu sama dengan karunia berkhotbah. Kemudian ini nubuat ya, bukan lubuat ya, bukan ramalan, tapi lebih tepatnya sejajar dengan berkhotbah. Membangun, menguatkan, menghibur. Nah, karena nubuat ini banyak diselewengkan dengan meramal. Salah. Ini sejajar dengan berkhotbah. Ini bukan bicara mengenai ramalan-ramalan masa depan, tapi berbicara mengenai masa depan. Langit baru, bumi baru. Surga, neraka. Kehidupan kita, kalau kita tidak taat firman gimana? Kalau kita taat firman gimana? Nah ini sudah saya jelaskan semua, saya nggak akan menjelaskan lagi, saudara bisa lihat di YouTube yang sudah di-share. Apa-apa saudara bisa lihat di YouTube penjelasannya mengenai karunia-karunia. Saya akan masuk di dalam karunia-karunia berikutnya, yaitu karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 11. Secara cepat saya akan menjelaskan karunia-karunia ini. Yang pertama karunia hikmat. Karunia hikmat ini sudah saya jelaskan minggu lalu, tapi saya review, silahkan. Kata hikmat di sana diterjemahkan dengan dari bahasa Yunani Sophia. Sophia ini kalau bisa disimpulkan suatu pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-hari yang memampukan manusia menemukan solusi kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Jadi ini pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-hari di mana akhirnya jadi solusi. Masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama, masalah-masalah dalam pelayanan, dia miliki, dia diberi karunia khusus di situ. Nah orang-orang seperti ini kalau di pekerjaan Tuhan penting sekali. Dia bisa mengkonselingin orang, dia bisa memberikan training, khotbah dan sebagainya. Makanya pengkhotbah itu salah satu di sini ya. Pengkhotbah atau pengajar, konseling, mentoring, pemimpin itu karunia itu mesti ada. Next. Karunia pengetahuan. Karena pengetahuan itu bahasa Yunani, bahasa aslinya bahasa Yunani adalah gnosis. Jadi satu pengetahuan praktis mengenai apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi yang ada. Ini adalah penerapan hikmat secara praktis dalam kehidupan nyata. Jadi kalau ini seperti penerapan dari karunia pertama tadi. Seorang yang akhirnya sudah memiliki karunia ini memang harus diterapkan. Terapannya di mana? Di dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau karunia ini tidak diterapkan, pengetahuan tidak diterapkan, tidak ada hasilnya apa-apa. Nah 2 karunia ini syaratnya seorang harus betul-betul melekat dengan Tuhan. Karena sumbernya itu
Dua karunia ini dia melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ini bukan pengetahuan yang sifatnya umum hasil dari belajar buku-buku. Tetapi ini satu hubungan dengan Tuhan yang begitu dekat. Persekutuan dengan Tuhan yang begitu intim sampai membuahkan hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan juga mengarah kepada pengetahuan firman. Nah saudara kalau dekat sama Tuhan, banyak bergaul, banyak berdoa, banyak baca firman, banyak dengar firman. Saudara akan punya pengetahuan, punya hikmat yang luar biasa. Dan bukan hanya untuk orang lain saja, untuk diri saudara juga bisa mengatasi masalah-masalah hidup sehari-hari. Ini ada masalah begini, solusinya bagaimana? Ini masalah begini, solusinya begini. Bahkan saya mau ngomong nih sama saudara, saudara sampai level tertentu tidak perlu pendeta. Karena kapasitas saudara bisa seperti pendeta. Saudara punya kecerdasan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah. Tidak gampang putus asa, tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena selalu Tuhan kasih solusi-solusi yang luar biasa. Lewat kedekatan dengan Tuhan, lewat penyembahan, intimasi, baca firman, belajar firman. Ide-ide yang brilian keluar. Ini berlaku bukan hanya di gereja, di dunia bisnis pun sudah akan dibukakan jalan. Jadi ini bukan seperti yang orang katakan ini karena hikmat, orang tiba-tiba kayaknya kamu begini, kayaknya kamu begini. Lihat dari wajahmu kelihatannya. Enggak, kita enggak begitu. Karena hikmat ini adalah hasil satu perjalanan hubungan dengan Tuhan yang begitu dekat. Sampai akhirnya ada pengetahuan dan solusi-solusi kehidupan yang luar biasa. Nah kalau dia konselingin orang nih, gimana Pak, saya mau pisah nih, saya mau cerai nih sama pasangan saya mau bunuh diri nih, saya mau ini. Dia bisa apa ya, memandu, memimpin orang itu begitu luar biasa. Enggak tahu setelah dia pulang, loh kok tadi saya bisa kasih nasihat-nasihat, masukan-masukan yang luar biasa ya. Dari mana ya? Nah itu namanya karunia hikmat dan karunia pengetahuan. Dan itu muncul tatkala dibutuhkan untuk kepentingan sesama kita. Kalau mau punya karunia ini tidak ada pilihan lain. Banyak berdoa, banyak intimasi, banyak baca firman, banyak penyembahan. Nah makanya pengkhotbah, saya katakan tadi, tidak bisa tidak harus banyak di sini. Waktu-waktunya harus banyak di sini. Duduk di kaki Tuhan, banyak nyembah, banyak menggali firman, banyak berdoa. Itu karunia hikmat ya. Yang berikutnya adalah karunia iman. Ini bukan iman yang biasa, tapi iman yang luar biasa yang menghasilkan sesuatu. Ini bukan sekedar meyakini secara intelektual bahwa sesuatu itu benar. Tetapi ini satu iman atau keyakinan yang penuh gairah terhadap satu hal atau perkara spiritual biasanya. Membuat seseorang itu bisa mengeluarkan segala potensinya. Tenaganya, materinya, perasaannya betul-betul dikonsentrasikan di situ untuk mencapai yang diimani itu. Nah, cuman masalahnya ini sebenarnya perkara spiritual. Cuman ini banyak diselewengkan di perkara material atau jasmani. Orang tuh ya kalau ngimani mau punya rumah, punya mobil, apalagi punya istri, punya suami, itu mati-matian puasanya. Tapi mengimani dia bisa berubah dari karakternya yang buruk, kagak mati-matian. Harusnya itu mengimani sesuatu yang kekal, yang spiritual. Aku harusnya bisa berubah. Hidupku harus jauh lebih unggul, lebih berkualitas. Gitu. Orang tuh ya kalau untuk sesuatu yang sifatnya duniawi itu berjuang benar-benar. Beriman benar-benar. Bapak beriman Pak. Saya lihat Bapak naik motor terus. Beriman Pak supaya motornya itu berubah jadi mobil Pak. Ya saya imani kok, saya sudah beriman, saya doa puasa untuk apa? Merubah motor jadi mobil. Saya bilang ya maaf, bukan saya tidak percaya mujizat ya. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang punya banyak duit tidak perlu melakukan itu. Dia cukup beli mobilnya. Anak saya dulu Theo sama anak jemaat ngobrol. Anak jemaat ini bilang gini, papimu kok gak punya mobil ya? Papi gue aja mobil 4. Papimu kan pendeta, pendeta kan pinter berdoa. Kok pendeta gak punya mobil sih? Nah, ini karena orientasi yang salah, seolah-olah doa, perkara-perkara yang sifatnya ngotot itu untuk memperjuangkan perkara-perkara jasmani. Harusnya ngotot kita itu untuk merubah karakter kita, untuk kekekalan. Saya itu
Kalau untuk perkara-perkara kekekalan, untuk melayani Tuhan misalnya, nolong orang, merubah watak saya yang pemarah, saya harus mati-matian. Tapi kalau soal mau beli mobil, ada duit saya beli, nggak ada duit ya sudah. Gak usah dipusingin gitu loh. Jadi sesuatu yang gak prinsip jangan dijadikan prinsip. Nah banyak gereja sudah mengalihkan ini nih. Ayo kita imani saudara. Kita imani saudara. Yang diimani cuma semata-mata tadi. Semata-mata hal fisik semua. Tidak diimani hal-hal yang sifatnya batiniah. Karakternya masih jelek, ampun-ampun, pemarah. Tidak pernah diimani untuk berubah. Yang diimani cuma bagaimana mobilnya itu naik level terus, ganti terus. Tapi kawin cerai misalnya, gampar istri. Loh ini benar saudara. Selingkuh, korupsi, maling, utang gak bayar, itu gak pernah disinggung. Saya ngomong ya misalnya, orang boleh punya iman yang bagus secara materi terus meningkat. Tapi kalau lihat karakternya tidak berubah. Aduh itu di mata Tuhan menyakitkan loh. Menyakitkan. Gak pengen ya Pak punya mobil, punya rumah. Ya punya duit banyak. Ya gimana ya kalau dibilang pengen ya secara manusia ada saja. Kepikiran. Tapi pengen kayaknya enggak sih. Kalau kepikiran ya pernah terlintas. Tapi bisa kalau saya mau memacu diri itu gampang sekali. Hal seperti itu kalau saya memacu diri itu sangat mudah sekali. Bukan hal yang sulit bagi saya. Sangat mudah. Saya juga punya potensi kaya loh saudara. Setiap orang kita punya potensi untuk memperkaya diri. Tapi saudara itu juga punya potensi memperkaya rohani saudara. Lihat 20 tahun ke depan. Saudara tuh makin saleh, makin baik. Pribadinya makin lembut, makin gak gampang tersinggung. Orang lihat, dia kok berubah ya. Jangan yang berubah cuma fisiknya aja. Makin besar perutnya, makin kumel, makin tua. Jangan dong, makin hari itu kelihatan makin saleh, makin lembut, makin gak gampang marah, makin santun. Orang itu kok beda ya. Dulu jangan coba-coba senggol dia, ngamuk dia. Oh sekarang dia beda ya. Dia kok gak marah-marah sekarang ya. Dulu kalau gak dibuatin kopi marah. Sekarang gak dibuatin kopi bikin sendiri. Sudah senyum. Tumben Pi bikin kopi sendiri. Ya gak apa-apa, Mami kan capek. Dulu wah bisa ngamuk gara-gara kopi. Sekarang sudah gak marah. Itu ciri-ciri orang yang manusia batinianya berkembang. Ada orang kalau marah masih ngomong binatang. Masih ngomong apa. Saya bilang sudah, kita udah di dalam Tuhan ya. Sudah harus lewati fase-fase itu. Tapi kalau belum, kita punya iman untuk menang. Imannya harus terarah ke sini. Harus terarah ke sini. Jangan imannya terarah cuma hal-hal fisik. Pak Pendeta gak pengen punya ruko, punya sendiri ya Pak? Doa Pak, imani Pak, supaya ruko punya sendiri Pak, imani Pak. Saya bilang gini, iya kami berdoa tapi bukan mengimani untuk punya ruko. Mengimani orang-orang yang beribadah itu berkarakter seperti Tuhan Yesus. Berubah jadi pribadi yang kuat, tangguh. Lah buat apa gereja punya gedung yang besar, jemaatnya banyak yang bunuh diri, gampang putus asa, pemarah. Buat apa? Itu mah pendetanya untung, jemaatnya mah buntung. Serius loh, kalau saya mau menggunakan cara-cara begitu saya untung kok. Ada beberapa cara gereja yang ngasih persembahannya dimanipulasi. Angkat tangan, angkat persembahannya saudara, angkat. Mari kita ucapkan ikrar. Dijauhkan dari mara bahaya. Dijauhkan dari utang piutang. Dikirim dari timur barat, customer. Bolehlah pernyataan iman, tapi enggak perlu. Saudara kerja yang benar, yang tanggung jawab, nanti dikirim Tuhan. Kalau saya dikirim ke tempat restoran saudara, seandainya saya dikirim tanpa sadar sama Tuhan ini. Ini misalnya kok Aliong buka restoran sama Feni, saya duduk situ. Tolong dong mie Bangka. Sama kopi Bangka ya.
Lama bener ya, setengah jam belum muncul-muncul. Terus muncul-muncul, pesen apa Pak? Capek deh. Saya gak begitu, tanya begini, mau makan Pak? Aduh, kan heran, kita masuk restoran tanyanya mau makan Pak? Iya iyalah mau makan. Masa kita mau servis HP? Udah begitu setengah jam kemudian datang, saya pikir bawa makanan. Bapak mau pesan? Loh, lah tadi aku pesan. Maaf Pak, nak, yang tadi pesannya apa ya Pak? Aduh, nunggu hampir 1 jam, ternyata gak kecatat. Udah begitu mahal, rasanya gak enak. Seandainya pun Tuhan kirim saya ke sana, saya melawan sama Tuhan. Serius, Tuhan saya protes. Saya gak mau datang lagi. Makanya saya bilang sama jemaat, kalau engkau usaha, engkau harus smart, engkau harus cerdas, engkau harus pinter. Engkau harus layani dengan baik customermu. Jangan malah bikin pedupaan di sebelah. Kita sembah Tuhan. Tapi karyawannya tidak diservis, tidak di training dengan baik. Customernya tidak diservis dengan baik. Lalat di mana-mana. Masakan setengah jadi, setengah matang. Ya gimana? Mau kita deket sama Tuhan kayak apapun, berdoa kayak apapun, kalau kualitas pelayanan kita buruk seperti itu, kita tidak boleh mengharapkan berkat loh begitu. Gak boleh loh. Kalau mau mengharapkan berkat, kerja yang benar. Anak-anak kita datang sama Om, doain Om. Mau ngapain? Mau ujian Om. Udah belajar belum? Belum Om, pulang. Belajar. Oh iya dong, enak saja, nanti saya doain nilainya ternyata jeblok. Pendeta kita agak tokcer. Doanya kurang manjur. Mau keluarga bahagia? Iya belajar firman, bertumbuh bersama dewasa. Itu baru keluarga bisa bahagia. Gimana keluarga bahagia? Gak mau berubah kok, gak mau belajar firman kok. Jadi untuk perkara-perkara jasmani kita boleh ngotot. Perkara rohani harus lebih ngotot. Bangun pagi ngapain? Doa ya, yakin. Karena ada orderan di Bekasi. Makanya bangun pagi. Tapi berani gak bangun pagi doa dulu? Sembah Tuhan dulu ya, gerak-gerak badan. Habis itu doa syafaat bagi keluarga ya. Oke silahkan, mungkin keluar olahraga sedikit, gerak-gerak badan. Udah begitu baru kerja. Kan enggak. Bangun pagi cuma karena ada orderan di Bekasi, di Cibubur. Tapi doa kagak pernah. Ini untuk perkara jasmani ngumpulin duit, kita semangat. Ngumpulin pahala di kekekalan, kagak mau kita. Nanti kalau mati, hidupmu selesai. Kau tidak punya rumah di surga. Kau tidak punya mahkota di sana. Hidupmu di sini cuma 40 sampai 70 tahun. Di sana triliunan tahun, tidak ada batas waktu. Di sini engkau siapkan begitu rupa, rumah, mobil, asuransi. Di sana engkau tidak siapin apa-apa, nyesel lo nanti. Nanti lihat rumah Randy bagus. Ini kalau Randy sudah bertobat sungguh-sungguh. Nanti rumahnya Aini bagus, rumah Mas Iwan bagus. Terus saudara datang, mau main ke rumah Mas Iwan kok bagus ya. Rumahnya Henry Akyong bagus. Bagus lah. Tapi saudara sendiri, rumahku kok gak ada ya. Aku jadi tunawisma di sana, di bawah pohon. Gak apa-apa, yang penting masuk surga, silahkanlah. Saudara mau jadi tunawisma di sana, yang penting masuk surga ya silahkanlah. Kalau saya pikir sih, saudara kita harus berjuang di kehidupan yang ada di sekarang ini. Bekerja melayani Tuhan jadi berkat buat sesama. Supaya apa? Supaya nanti di kekekalan kita bisa memerintah bersama dengan Allah. Begitu. Janganlah cuma berjuang cari duit tok. Tapi jangan saudara bilang yang penting kita perkara rohani, perkara jasmani tidak usah. Enggak juga. Seimbang lah. Sama lah. Kerja benar. Cari Tuhan yang benar. Serius kerjanya. Cari Tuhannya juga serius. Nah, beberapa di antara saudara ini pagi siang sore lo ibadahnya. Lo Agung itu pagi siang sore menjelang malam-malam. Ada orang-orang yang memang begitu berjuang juga untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Orang-orang begitu pantas terima apresiasi.
Yang keempat, karunia menyembuhkan. Ini adalah kesembuhan tanpa pertolongan obat atau medis. Memang pada zaman itu saudara, rata-rata orang yang sakit itu dibawa ke penatua, bukan dibawa ke dokter, dibawa ke penatua. Nah, penatua akan doakan, olesin minyak, yaitu sejenis minyak urapan, dan kemudian rata-rata orang sembuh. Zaman itu namanya karunia kesembuhan. Jadi kadang-kadang pada zaman itu ada beberapa penyakit didoakan tidak bisa disembuh, tapi dibawa ke dokter nggak sembuh. Jadi akhirnya orang lebih cenderung pilih ke didoakan. Kenapa? Karena dulu 80-90% penyakit dari roh jahat. Sekarang dari kebiasaan jahat, pikiran jahat. Kalau dulu benar-benar roh jahat, kalau sekarang kebiasaan jahat. Kebiasaan jahat itu apa? Salah satunya makan yang tak terkontrol. Itu kebiasaan jahat. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, jantung bermasalah, wajar terus makanan-makanan. Nah, itu kebiasaan jahat. Selain itu hati yang jahat, yang sharing hari ini, renungan hari ini. Benci sama orang, dendam, pikirannya mau balas orang itu terus menerus. Itu bikin orang sakit. Orang seperti ini dibawa ke dokter manapun nggak bisa. Dia harus pertama-tama merubah kebiasaannya dulu, setelah itu membuka hatinya untuk disembuhkan Tuhan. Dalam retreat pemulihan youth ini, saya menyiapkan sesi khusus juga untuk pemulihan di sini karena ternyata banyak anak-anak kita tuh juga terluka. Anak-anak kita terluka pertama oleh orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang nggak menyadarinya. Nah, saya masih ingat Theo waktu sekolah minggu dulu ada sesi pemulihan hubungan orang tua dan anak. Theo itu maju ke depan. Waktu masih sekolah minggu mungkin dia lupa. Terus saya tanya dong, saya mau denger dia sakit hati sama papanya atau sama mamanya gitu. Saya lupa kayaknya sama mamanya, kayak hati mama. Karena kita kadang gak sadar loh orang tua loh ya. Anak itu kan nyimpen orang tua ngomong kadang-kadang kalau sudah lagi marah kan kebablasan. Kamu dasar ya, anak set. Nah, maksudnya setan. Anak setan. Padahal mungkin gak ada niat tapi terlanjur terucap. Kamu kok gak seperti kakakmu sih, gak seperti adikmu sih. Kamu gak seperti tetanggamu sih. Nah, ada banyak kasus di mana tanpa kita sadar, kita sudah menolak, merendahkan anak kita. Dan anak kita nanti renungin terus. Kamu gak pinter sih, kamu anak siapa sih? Ya anak mami, anak papi lah. Tapi kenyataannya kita ngasih hadiah saja kepada anak kita muji anak kita karena anak kita berprestasi, ya enggak? Bukan karena anak kita apa adanya loh. Anak kita kalau ujiannya bagus, nilainya bagus, Dedek mau apa? Silahkan pilih. Tapi kalau nilainya gak bagus, kamu ke rumah nenek. Karantina. Sama Theo pernah. Pi, nanti kalau aku gak lulus, aku diapain? Kalau gak lulus belajar lagi sayang. Nanti kamu kan bisa, kamu kan gak apa-apa, kamu kan lebih awal 1 tahun. Gak masalah kok, kamu tetap ini aja, belajar lagi aja. Emang kenapa? Soalnya temanku tuh bilang, diancam sama maminya kalau nggak lulus diusir ke rumah nenek. Memang dia juara, anaknya memang juara jadinya, tapi gara-gara takut mau diusir. Kalau nilainya nggak bagus diusir. Nah ini kan banyak orang terluka. Nah kesembuhan itu bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, dia cacat, dia nggak bisa jalan, matanya buta, termasuk kesembuhan batin. Nah batin ini banyak yang luka. Di zaman yang sekarang maju ini dokter banyak bisa nolong. Tapi yang dokter bisa tolong apa? Kesembuhan batin, kesembuhan hati. Dokter itu gak bisa nyembuhin hati, gak bisa nyembuhin jiwa. Dokter hanya bisa nyembuhin fisik. Tetapi seperti tadi pagi renungan saya kirim, 50% penyakit kita itu datang dari spiritualitas kita yang rusak. Rohani kita yang rusak. 25% dari psikis, dari jiwa kita. Hanya 10% loh ya yang murni karena hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi banyak yang berhubungan dengan rohani kita. Makanya kalau rohani orang itu bagus, hubungan dia dengan Tuhan bagus, hidupnya tuh enteng. Saya cerita dalam renungan. Saya tuh dulu tuh gampang alergi. Alergi semua jenis seafood. Nyesel saya kalau renungin sampai sekarang. Sampai sekarang setiap saya ngomong masih nyesel. Diajak makan sama
satu jemaat ini kan kaya raya dan dia pengen jamu hamba Tuhan kampungan kayak saya. Udik kampungan. Dipesenlah lobster yang segede-segede ini. Saya ngelihat yang lain makan lahap. Kraus. Ayo dimakan. Alergi. Sampai sekarang saya ingin balik. Saya ingin ambil itu. Setelah lihat harganya, lobster itu sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sayang bener ya, saya dulu kenapa gak makan lobsternya ya. Ya memang kalau banyak-banyak kan gak baik. Tapi kalau secukupnya kan baik-baik saja. Aduh, saya gak bisa makan kepiting, saya gak bisa makan udang. Semua yang enak-enak, saya itu gak bisa makan. Bertahun-tahun, termasuk mah akut saya. Mah akut saya itu sembuh, kambuh. Terus sakit kepala setiap akhir bulan. Gajian. Uang gajiannya habis. Bener, itu kepala setiap akhir bulan pusing sekali ya. Gampang sakit, gampang meriang. Terus termasuk mimpi buruk yang saya gak masukkan. Saya sedikit-sedikit mimpi buruk. Ternyata setelah saya urut-urut, saya itu kepahitan. Bener-bener kepahitan. Sama seseorang. Saya gak sebutkan langsung mulai direkam. Sama seseorang. Aduh. Itu membuat saya itu bertahun-tahun luka. Tapi saya gak menyadari, saya pelayanan. Saya gak tahu saya terluka. Saya tampak baik. Saya tampak melayani orang. Tapi hati saya kotor, hati saya hitam. Makanya saya bilang ya, pelayan-pelayan Tuhan itu harus bersih hatinya. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh ada kepahitan. Engkau merusak dirimu sendiri dengan kepahitan. Waduh, saya sesi dilayani seperti anak kecil padahal saya udah pendeta. Nah, maju ke depan nangis. Nangis, air mata saya tumpah. Udah habis begitu, hari-hari saya itu masih masih terus pemberesan sama Tuhan. Dan saya mendatangi orang itu hampir 5-6 kali untuk memastikan saya benar-benar beres. Dan benar-benar setelah saya beres, itu penyakit hilang dengan sendiri. Salah satu makanan favorit saya itu seafood. Kenapa? Karena dulu jarang makan. Salah satu makanan saya favorit saya seafood, yang kedua ayam kampung. 2 jenis makanan ini saya sukai. Steak juga oke, salah satu steak, tapi kan nggak boleh terlalu banyak-banyak ya. Kenapa? Jarang makan. Tapi seafood salah satu makanan favorit saya, apalagi ikan. Tapi dulu ikan pun saya juga nggak bisa terlalu banyak makan. Saya juga bingung kenapa. Tapi setelah banyak proses pemulihan, kesembuhan, saya sembuh total. Dan saya bisa melayani orang, menyembuhkan banyak orang dari pengalaman saya. Orang ngomong cerita, saya doain sembuh, saya layani sembuh. Kadang saya layani orang itu dari sore jam 4, jam 5 itu bisa sampai jam 2 pagi. Ada begitu banyak luka diceritakan, nangis, dan sudah itu dia sembuh total. Sembuh semua, termasuk penyakit fisiknya. Nah, penyakit fisik ini kan macam-macam, memang benar-benar ada yang secara medis, ada yang secara fisik, tapi benar-benar juga ada yang cuma secara psikis atau secara spiritualitas, hubungan dengan Tuhan memang bermasalah. Sudah harus temukan sendiri sama Tuhan. Ya, kayak aku kan sekarang lagi asam lambung ya. Nah, cek dulu kebiasaannya misalnya. Kalau makannya sehari sekali, sore baru makan ya, otomatis kita punya lambung dikorbankan. Ya, masa lalu dia kan begitu. Makan misalnya seingatnya bangun jam 2 sore, ya bangun pagi lo itu, hebat kan? Bangun pagi jam 2 sore, sarapan pagi jam 3 sore. Nah, kalau kita akhirnya harus menuai dari yang kita tabur dulu ya oke. Tapi sekarang kan dia mulai membenahi, minumnya air putih anget. Dulu minumnya es teh manis, 2, belum habis 2 lagi. Sekarang dirubah, minumnya yang bermanfaat bagi tubuh. Makan juga harus disiplin, pagi, siang, sore. Gitu kan harusnya makan disiplin. Ya kalau kita makan enggak disiplin ya kita kena asam lambung. Terus kita datang Tuhan, sembuhin aku Tuhan. Disembuhin, datang lagi Tuhan, sembuhin aku Tuhan.
Ya kebiasaan kita dirubah, cara hidup kita dirubah. Kalau cara hidup kita dirubah, cenderung kita sehat. Tapi ada orang-orang tertentu yang harus didoakan. Dia belum kenal Tuhan. Tujuannya supaya dia tercelik matanya. Salah satunya pengalaman Ko Aliong. Mungkin belum kenal Tuhan, belum mengerti Tuhan itu siapa. Dan Tuhan menyatakan diri lewat kesembuhan. Bisa, itu terjadi. Tapi gak bisa terus-terusan. Kalau sudah kenal Tuhan, udah mulai tumbuh dewasa, harus hidup bertanggung jawab. Harus ditata hidupnya. Gak boleh hidup sembarangan. Semua dimakan. Semua kaki 4 dimakan kecuali meja dan kursi. Harus gula kalau sudah kebablasan banyaknya juga harus kontrol. Malam begini misalnya mau cari makanlah yang cenderung aman. Saya sih beberapa bulan belakangan ini sudah mulai mengontrol sekali untuk tidak makan malam yang berlebihan. Sebisa mungkin sebelum jam 6 sore saya sudah makan. Bangun pagi saya usahakan selalu bangun sebelum jam 6, pasti jam 4 kadang udah bangun, jam 3 udah bangun. Saya usahakan jalan pagi, gerak badan, ya kadang-kadang jalan sama anjing saya, nemenin anjing saya Ciko jalan. Badan fresh, seger. Kalau saya tidur larut malam, saya usahakan sore atau siang istirahat sebentar. Supaya saya fresh, supaya saya sehat. Nah, itu kita gak bisa, gimana kita mempunyai karunia penyembuhan, nyembuhin orang, kita sakit-sakitan. Kita harus sehat. Dan kesehatan itu modal yang luar biasa untuk kita melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada ini. Kita boleh hebat dalam karunia apapun, tapi kalau kita tidak sehat, wah. Tapi setiap kita tentu ada ujiannya masing-masing. Ada orang yang memang sakit, bukan karena yang lain-lain, karena Tuhan sedang berperkara dengan dia juga. Ada juga. Penyakit saya terakhir asam lambung itu, saya yakin bukan karena faktor-faktor kesalahan saya lagi, tapi lebih banyak faktor pendewasaan. Asam lambung saya terakhir 2,5 tahun. Yang dulu itu sudah terus, ini 2,5 tahun terakhir. Saya makan Havermut itu hampir 2,5 tahun. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Itu betul-betul memuakkan. Tapi saya harus belajar menguasai diri, ngontrol. Makan cuma yang direbus-rebus, gak bisa yang goreng. Waduh, itu benar-benar tersiksa luar biasa. Dan kalau komsel di rumah jemaat, Pak jemaat sampai nyiapin makanan khusus buat saya. Aduh Pak Pendeta, maaf loh, saya siapkan ini buat Bapak. Saya tahu Bapak gak bisa pedes ya. Saya tahu Bapak gak bisa goreng-gorengan ya. Saya tahu Bapak gak bisa santan ya. Duh, bikin repot nih saya bilang. Sampai saya buat satu keputusan. Sudah 2,5 tahun Tuhan. Waktunya saya nekat. Saya banyak perkatakan firman. Setiap hari saya perkatakan firman, saya ucapkan kata-kata firman. Saya juga periksa hati saya banyak penyembahan. Saya beli mangga sama manggis berapa kilo. Yang ngasem kan itu. Istri saya bilang, Pi buat apa Pi? Makan. Yakin Pi? Yakin. Buah kesukaan saya kan mangga sama manggis. Asem-asem itu saya suka yang berbau-bau asem. Saya makan berapa kilo itu. Gimana Pi? Ya biasa sih pusing-pusing dikit. Besok langsung bikin kopi hitam. Dulu kalau bikin kopi Mas Iwan bikin kopi di samping saya. Sengaja digodain saya. Ya udah saya ciumnya aja Mas, baunya aja. Saya coba kopi hitam, coba. Aduh, udah pusing kan. Saya kayak pusing. Saya coba lagi besok kopi hitam, teh, nanas, sirup. Semua saya coba semua. Sampai masakan Manado yang paling pedas. Saya coba. Itu yang paling pedas punya kan. Saya coba. Ya tapi ini saya. Saudara kalau tiru-tiru saya imanmu gak kuat nanti langsung lewat. Saya sembuh total. Yang sudah terikat 2,5 tahun lebih obat-obatan. Obat mah apa? Sebutin saya tahu. Saya sampai dulu juga bingung ya. Yang juga saya mungkin jarang saya ceritakan. Lambung sebelah kiri itu sering panas. Kalau sudah mulai mau tidur panas sekali. Saya bingung ini sakit kenapa ya panas. Gak bisa tidur kan. Tidur itu kalau ada satu rasa panas kan gak enak. Sembuhnya kenapa? Saya stop sambel. Tidur lebih awal. Jadi saya suka begadang. Waktu saya stop sambel, tidur lebih awal. Sembuh ya.
Pernah juga cegukan, tahu ya cegukan. Hampir sebulan. Sampai gak bisa khotbah. Gimana? Hari ini gimana? Saya sampai tanya kemana dokter juga bingung. Sakit apa? Sampai hampir sebulan cegukan gak bisa sembuh-sembuh. Oh sehari aja capek loh. Saya tanya-tanya, ternyata dikasih obat. Obatnya satu kecil itu. Sama satu teman saya, coba pakai ini Pak. Ini obat kayaknya obat saraf kayaknya. Coba Bapak minum. Cuma sekitar 1.000 perak. Saya minum. Pak nanti habis minum ngantuk loh. Ya saya habis itu Bapak tidur ya. Saya minum tidur. Pagi-pagi cegukan saya sembuh. Saya punya panas yang samping juga sembuh loh. Oh, saya ini tidur tidak teratur. Saya makan sambal kebanyakan. Jadi ini pola hidup yang tidak baik yang juga ditata, diatur. Jadi buat apa kita mempercayai karunia kesembuhan, tapi sementara kita sendiri tidak menjaga tubuh kita, fisik kita dari pola hidup yang sehat. Makan sayur-sayuran, buah-buahan yang cukup, itu menyegarkan. Saya bilang juga sama berapa kayak Evelyn, Sugi gitu ya, misalnya pagi buka jendela, kalau nggak ada akses matahari pagi, bawa anak-anak keluar. Itu penting, matahari pagi itu obat yang paling bagus untuk anak-anak kita. Bawa jalan. Mau gak mau pagi jam 7, setengah 7 keluar. Bawa anak-anak. Bawa jalan. Itu membuat kita sehat. Banyak kesembuhan-kesembuhan sebenarnya Tuhan sediakan lewat alam. Lewat sekitar kita. Itu menyegarkan. Udara pagi, sinar matahari pagi. Makanya menurut penelitian, orang kalau bangunnya cenderung siang. Dengerin yang suka bangun siang ya. Dan tidak menikmati sinar matahari, kecenderungannya livernya kena. Jadi yang suka bangun siang, tidak menikmati udara pagi, sinar matahari pagi, jangka panjang hepatitis liver. Bangun pagi juga harus, karena harus buang-buang ke belakang. Jam 4, jam 3 itu prosesnya untuk pembuangan. Nah kalau kita tahan jadi racun, tidak baik. Untuk bisa proses lancar, makannya harus berserat. Nah itu semua berhubungan semua. Kalau kita sehat, baca Alkitab juga mata kita fresh. Kalau kita nggak sehat, lalu 2 ayat sudah. Kenapa? Karena nggak sehat lambung kita. Kalau lambung kita sehat, baca Alkitab seger. Sampai malam, saya jam 4 pagi nih ya, kadang bangun. Sampai jam 12 saya sudah bisa dapat 5 renungan. Dan semua khotbah sudah selesai. 3 khotbah, 5 renungan. Dari jam 4 sampai jam 12 siang. Itu tentu di break makan pagi juga. Kalau lagi bagus konsentrasinya cepat sekali. Tapi kalau nggak lagi bagus juga kondisi fisik juga lelah, itu pengaruh. Kiranya firman Tuhan ini sedikit bisa memberi kita hikmat bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini.